Alia tidak ingat kapan terakhir kali ia tidur nyenyak. Sudah 3 bulan sejak Randy meninggal karena kecelakaan motor di jalan tol. Dan sejak saat itu, hidup Alia tidak pernah kembali ke kondisi normal. Bukan karena kehilangan suami yang membuatnya hancur, meskipun rasa duka itu tentu ada. Yang benar-benar menghancurkan Alia adalah tumpukan kertas yang ia temukan di laci meja kerja Randy 2 minggu setelah pemakaman. Tagihan utang bukan satu, bukan dua, ada 7 lembar dari 7 sumber yang berbeda. Randy rupanya sudah bertahun-tahun bermain judi online diam-diam. Ia memakai nama Alia untuk beberapa pinjaman, memakai nomor telepon Alia sebagai kontak darurat, bahkan satu akun judi menggunakan foto KTP Alia yang pernah dipinjam Randy untuk urusan administrasi yang tidak pernah dijelaskan. Total utang yang harus ditanggung Alia mencapai angka yang ia sendiri tidak sanggup menyebutkan dengan lantang setiap kali mencoba menghitungnya. 380 juta rupiah. Rumah yang mereka tempati bukan milik mereka. Itu rumah kontrakan yang sudah jatuh tempo pembayarannya 2 bulan lalu. Pemilik rumah sudah 2 kali datang, sekali dengan nada sopan, sekali dengan nada yang tidak sopan sama sekali. Minggu depan ia akan datang lagi, kali ini dengan surat resmi dari pengacara. Alia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Gajinya 2.300.000 per bulan. Ia tidak punya tabungan karena selama ini yang mengelola keuangan keluarga adalah Randy. Dan ternyata Randy mengelolanya ke arah yang salah. Malam itu, Alia duduk di lantai kamar mandi. Punggungnya bersandar di dinding keramik putih yang dingin. Di tangannya ada sebotol obat tidur yang ia beli 3 hari lalu dengan alasan tidak bisa istirahat. Botol itu sudah terbuka. Ia sudah menghitung isinya. Ada 23 butir tersisa. Ia duduk di sana selama kurang lebih 1 jam, memandangi botol itu, tidak melakukan apa-apa. Lalu ada suara ketukan di pintu depan. Alia tidak bergerak. Ia pikir itu pemilik rumah yang datang lebih awal, atau mungkin penagih utang yang memang sering datang malam-malam. Tapi ketukan itu terulang lagi, perlahan 3 kali, dengan jeda yang sama persis di antara setiap ketukannya. Alia menutup kembali botol obat itu. Ia berdiri, membersihkan wajahnya dengan air dingin, lalu keluar dari kamar mandi. Perempuan yang berdiri di depan pintu rumahnya tidak ia kenal. Ia berusia sekitar 50 tahun, mungkin lebih, dengan rambut abu-abu yang diikat rapi ke belakang. Wajahnya penuh kerutan, tapi bukan kerutan yang membuat orang terlihat tua. Lebih ke kerutan yang membuat orang terlihat sudah banyak melihat hal-hal yang orang lain tidak pernah lihat. Ia memakai kebaya hitam polos dan membawa tas kain berwarna coklat tua. Di lehernya ada kalung dengan liontin, berbentuk sesuatu yang tidak bisa Alia identifikasi dari jarak itu. Perempuan itu tersenyum. Alia tidak membuka pintu seluruhnya. Ia hanya membuka sedikit dan menatap perempuan itu dari celah yang ada. Perempuan itu tidak menjelaskan siapa dirinya dengan kata-kata. Ia hanya merogoh tas kainnya dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat kecil. Ia menyodorkan kertas itu melalui celah pintu. Alia mengambilnya dengan ragu. Ketika Alia membuka lipatan kertas itu, ia menemukan tulisan tangan dengan tinta merah gelap yang sudah mengering. Di sana tertulis nama lengkap Alia, tanggal lahirnya, nama almarhum Randy, dan angka 380 juta yang ditulis dengan sangat rapi. Di bawah angka itu ada satu kalimat pendek. Masalahmu bisa selesai. Alia menatap kertas itu cukup lama. Lalu ia membuka pintu lebih lebar. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbok Tini, bukan dukun. Begitu ia menegaskan sambil duduk di kursi ruang tamu, yang sudah mulai kusam busa dalamnya. Ia menyebut dirinya sebagai perantara. Ada entitas yang ia kenal, entitas yang sudah sangat lama berurusan dengan masalah-masalah seperti milik Alia, dan Mbok Tini adalah orang yang bisa menghubungkan keduanya. Alia tidak langsung percaya. Tapi Alia juga tidak dalam posisi untuk banyak menolak. Mbok Tini menjelaskan semuanya dengan cara yang sangat tenang, tidak dramatis, tidak berbisik-bisik dengan nada misterius. Ia berbicara seperti orang yang menjelaskan cara kerja sebuah mesin cuci, datar, terstruktur, dan to the point.
Ada sebuah entitas bernama Nyi Ronggeng. Ia bukan makhluk jahat dalam pengertian sederhana. Ia adalah entitas kuno yang sudah ada jauh sebelum nama-nama tempat di pulau ini diberi label. Ia beroperasi dalam sistem yang punya aturan sendiri, dan sistem itu melibatkan rahim. Caranya begini. Nyi Ronggeng akan menanamkan sesuatu ke dalam rahim perempuan yang bersedia, bukan bayi manusia. Sesuatu yang menggunakan rahim sebagai tempat transit, tempat proses, tempat di mana energi gaib dikonversi menjadi sesuatu yang bisa digunakan di dunia nyata. Bentuk konversi itu adalah uang, dan hasilnya sangat besar. Imbalannya adalah rahim itu sendiri yang digunakan sebagai alat selama perempuan tersebut masih hidup. Alia mendengarkan semua itu tanpa menyela. Ketika Mbok Tini selesai bicara, Alia diam sebentar. Lalu ia menunjuk satu hal yang menurutnya janggal. Ia tidak sedang hamil. Mbok Tini tersenyum lagi. Senyumnya tidak ramah dan tidak ramah. Netral saja. Ia menjelaskan bahwa kehamilan manusia bukan syarat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah rahim yang bersedia dan upacara yang benar. Sisanya adalah urusan Nyi Ronggeng. Malam itu Alia tidak langsung mengiyakan. Tapi ia juga tidak mengusir Mbok Tini. Mereka duduk cukup lama di ruang tamu itu dengan botol obat tidur yang masih ada di saku celana Alia dan dengan setumpuk kertas tagihan yang masih ada di atas meja makan. Ketika Mbok Tini akhirnya pamit, ia meninggalkan selembar kertas kecil lagi di atas meja. Bukan instruksi, bukan ancaman, hanya tanggal dan satu kata, Suro. Alia butuh seminggu untuk memutuskan. 7 hari itu ia lalui dengan cara yang tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Berangkat kerja, pulang, duduk di rumah yang sunyi, mengabaikan telepon dari nomor yang tidak ia kenal, dan membaca ulang tumpukan tagihan yang tidak berkurang sendiri. Pada hari keempat, ia menerima surat resmi dari pengacara pemilik rumah. Tanggal pengusiran sudah ditetapkan. 2 minggu lagi, pada hari ke-6, ia menemukan nota dari salah satu teman Randy, yang ternyata meminjamkan uang tunai 20 juta kepada Randy setahun lalu, dan belum pernah dikembalikan. Teman itu datang ke rumah dengan 2 orang yang tidak diperkenalkan namanya, dan berdiri di belakangnya dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Pada hari ke-7, Alia menghubungi nomor yang ada di kertas kecil dari Mbok Tini. Mbok Tini datang keesokan malamnya. Ia membawa tas kain yang sama, tapi kali ini isinya berbeda. Ada beberapa bungkusan kecil dari daun pisang kering, 1 botol kaca berisi cairan berwarna kuning pekat, 1 lilin hitam panjang, dan sesuatu yang dibungkus kain merah tua yang tidak Alia tanya isinya. Mbok Tini meminta Alia untuk membersihkan 1 kamar yang tidak digunakan. Di rumah kontrakan, itu ada 1 kamar kosong di ujung koridor. Kamar yang memang tidak pernah dipakai sejak mereka pindah 3 tahun lalu, karena baunya sedikit apek dan ventilasinya buruk. Alia membersihkan kamar itu. Ia menyapu, mengepel, mengelap jendela yang berdebu. Mbok Tini tidak membantu. Ia hanya berdiri di ambang pintu dan mengawasi. Setelah kamar bersih, Mbok Tini masuk dan mulai menyusun sesuatu di tengah lantai. Ia tidak mengizinkan Alia untuk melihat terlalu dekat. Ia meminta Alia berdiri di sudut ruangan, membelakangi proses yang sedang ia lakukan, dan tidak menoleh sampai ia bilang boleh. Alia berdiri membelakangi sudut itu selama kurang lebih 20 menit. Ia mendengar suara-suara dari belakangnya, korek api dinyalakan, sesuatu yang digeser di atas lantai keramik, dan sesekali suara mulut Mbok Tini yang bergumam dalam frekuensi rendah, yang tidak bisa Alia tangkap kata-katanya. Lalu semuanya sunyi. Mbok Tini meminta Alia berbalik. Di tengah lantai kamar kosong itu ada lingkaran besar yang dibuat dari sesuatu berwarna putih. Keabu-abuan, entah itu kapur, garam, atau bubuk yang lain. Di dalam lingkaran itu ada pola-pola garis yang Alia tidak tahu namanya. Di titik tengah lingkaran ada lilin hitam yang sudah menyala, dan di sekelilingnya ada 5 bungkusan daun pisang yang sudah dibuka. Isi bungkusan itu Alia tidak bisa identifikasi karena cahaya di kamar itu sangat redup, hanya dari lilin dan sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela sempit. Mbok Tini meminta Alia untuk melepas alas kaki dan masuk ke dalam lingkaran.
Ia harus berdiri tepat di atas lilin itu, bukan menginjak lilinnya, tapi berdiri melingkari lilin itu dengan kaki terbuka selebar bahu. Alia melakukannya. Kamar itu dingin. Bukan dingin yang normal untuk malam itu yang sebenarnya cukup panas. Dinginnya naik dari lantai ke telapak kaki Alia, terus ke betis, ke lutut. Alia tidak bergerak. Mbok Tini berdiri di luar lingkaran dan mulai bicara dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Jawa, yang biasa Alia dengar sehari-hari. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih berat. Kata-katanya terasa punya bobot fisik yang jatuh ke lantai dan mengisi ruangan dari bawah ke atas. Alia melihat lilin di hadapannya bergerak. Bukan apinya yang bergoyang, tapi lilinnya sendiri, sedikit, hampir tidak terlihat. Lalu nyala lilin itu mati tiba-tiba, tanpa angin. Kamar itu gelap total. Alia tidak bisa melihat apa-apa. Ia tidak bisa mendengar suara Mbok Tini lagi. Ia tidak bisa mendengar suara kendaraan dari jalan luar yang seharusnya masih terdengar di jam itu. Semuanya sunyi dengan cara yang tidak wajar. Dan kemudian ada sesuatu di kamar itu yang Alia tidak bisa lihat tapi bisa ia rasakan keberadaannya. Bukan di depannya, bukan di sampingnya, tapi sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Dengan cara yang membuat bulu kuduk Alia berdiri sepenuhnya, dan napasnya jadi pendek-pendek. Alia tidak bergerak. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana dalam gelap. Bisa jadi 1 menit, bisa jadi lebih lama. Waktu terasa tidak jalan normal. Yang ia tahu, di suatu titik, ia mulai merasa pusing. Bukan pusing yang mual, tapi pusing yang membuat kelopak matanya berat. Kakinya masih berdiri, tapi otaknya mulai mati satu persatu. Ia pingsan berdiri dan jatuh ke lantai. Alia terbangun di kasurnya sendiri. Matahari sudah tinggi. Jam di dinding menunjukkan 10:30 pagi, padahal ia ingat ritual itu dimulai sekitar jam 10 malam. Mbok Tini sudah tidak ada. Kamar kosong di ujung koridor sudah bersih, tidak ada bekas lingkaran, tidak ada bekas lilin, tidak ada bau asap. Pintunya tertutup rapat. Alia berbaring di kasurnya dengan perasaan yang aneh. Badannya tidak sakit meskipun ia ingat jatuh ke lantai. Kepalanya tidak pusing. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa berat di perut bagian bawah, bukan sakit, lebih ke perasaan ada sesuatu di sana yang kemarin tidak ada. Ia menarik selimutnya dan melihat ke bawah. Perutnya membuncit. Bukan sedikit, bukan kembung biasa. Itu bentuk perut yang tidak bisa salah. Perut orang hamil. Persis seperti perut orang yang sedang hamil 3 bulan. Dengan kulit yang sedikit mengencang dan pusar yang mulai mendatar. Alia menempelkan telapak tangannya ke perut itu. Kulitnya hangat, padat, nyata. Ia duduk di kasur itu cukup lama dengan tangan masih menempel di perutnya. Lalu ia ingat instruksi terakhir Mbok Tini sebelum ia pingsan. Instruksi yang ia dengar seperti dari balik air. Periksa bawah tempat tidur ketika bangun. Alia turun dari kasur. Ia berlutut di lantai dan menengok ke bawah kasur. Di sana ada sebuah koper tua, ukuran sedang, berbahan kulit coklat tua, yang sudah mengelupas di beberapa sudutnya, dengan kunci kuningan yang sudah kusam. Alia menariknya keluar. Koper itu berat. Ia membuka kuncinya. Koper itu tidak terkunci. Di dalamnya penuh dengan uang tunai. Pecahan 100.000 dan 50.000 disusun rapi dalam bundel-bundel yang diikat karet. Alia tidak menghitung semuanya waktu itu, tapi matanya bisa memperkirakan bahwa jumlah yang ada di depannya sangat jauh melebihi total utang yang ia punya. Alia menutup koper itu. Ia duduk di pinggir kasur, dan ia menangis cukup lama. Bukan karena takut dan bukan karena senang, tapi karena entah harus merasa apa. Alia membayar semua utangnya dalam waktu 2 bulan. Ia tidak langsung menyetor uang dalam jumlah besar ke rekening banknya karena ia tahu itu akan mencurigakan. Ia pakai uang tunai untuk membayar hal-hal yang bisa dibayar tunai, sisanya ia atur perlahan, utang ke pemilik rumah, dibayar sekaligus termasuk tunggakan. Utang ke teman Randy yang datang dengan 2 orang di belakangnya, diselesaikan dengan perjanjian tertulis dan pelunasan penuh. Sisanya lebih dari cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Alia keluar dari pekerjaan kasirnya. Ia menyewa apartemen kecil dulu sambil mencari rumah yang cocok. Ia tidak menghamburkan uang karena ia tidak tahu berapa lama isi koper itu akan bertahan dan ia tidak tahu persis mekanisme pengisiannya.
Tapi ia tidak perlu menunggu lama untuk memahami polanya. Sekitar 3 minggu setelah ritual itu, isi koper mulai menipis. Alia sudah memakai sekitar seperempatnya untuk keperluan-keperluan yang ia punya. Dan pada malam yang sama, ketika ia menyadari koper itu semakin ringan, ia juga menyadari perutnya yang tadinya mulai mengempis, kembali membuncit, lebih besar dari sebelumnya. Seperti hamil 5 bulan. Esok paginya, koper di bawah kasurnya penuh lagi. Ada bau yang tidak enak dari uang-uang itu. Bau yang sedikit amis, mirip bau darah, tapi lebih ringan. Alia sudah memperhatikannya dari awal, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya tidak memakai uang itu langsung di depan orang lain karena takut mereka mencium baunya. Pola itu berulang dengan sangat konsisten. Koper menipis, perut membuncit, koper terisi. Alia mulai bisa memprediksinya. Ia mulai mengatur pengeluarannya sesuai siklus ini. Setahun setelah ritual itu, Alia membeli sebuah rumah. Bukan di komplek mewah yang terlalu mencolok, tapi bukan rumah kecil juga. Rumah 2 lantai di komplek perumahan yang rapi, dengan garasi untuk 2 mobil dan halaman belakang yang cukup luas. Ia beli dengan uang tunai, melalui proses yang ia atur sangat hati-hati, dengan bantuan seorang notaris yang tidak banyak tanya. Ia juga membeli mobil, 1 sedan putih untuk keperluan sehari-hari. Kehidupan Alia dari luar terlihat normal. Ia bergaul dengan tetangga secukupnya, tidak terlalu dekat tapi tidak menjauh juga. Ia bilang ia punya usaha online yang berjalan baik. Tidak ada yang mempertanyakannya lebih jauh. Mbok Tini tidak pernah muncul lagi setelah malam ritual itu. Tidak ada kabar, tidak ada kunjungan, tidak ada konfirmasi bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi Alia tidak butuh konfirmasi. Koper di bawah kasurnya sudah cukup menjadi bukti. Masalah pertama datang di bulan ke-8. Alia mendengar tangisan bayi. Awalnya ia pikir itu dari rumah sebelah. Tetangganya yang baru pindah memang punya bayi yang sering menangis di malam hari. Tapi tangisan yang Alia dengar tidak datang dari arah yang benar. Bukan dari dinding sebelah kanan yang berbatasan dengan rumah tetangga. Tangisan itu datang dari dinding di belakang lemari pakaiannya. Dinding yang menghadap ke halaman belakang rumahnya sendiri. Yang tidak ada siapa-siapa di sana. Alia memindahkan lemari itu. Ia mengetuk-ngetuk dinding belakangnya. Kosong, solid, tidak ada rongga. Ia memeriksa halaman belakang dari luar. Tidak ada apa-apa. Tapi malamnya ia mendengarnya lagi. Seminggu kemudian, tangisan itu sudah tidak hanya di malam hari. Ia bisa mendengarnya siang hari. Kadang bukan tangisan bayi, tapi tawa anak kecil. Nada tinggi, terputus-putus, dari dalam dinding di tempat yang berbeda-beda setiap harinya. Alia tidak memberitahu siapa-siapa soal ini. Masalah kedua mulai terlihat ketika ia bercermin di bulan ke-9. Ia kurus, bukan kurus seperti orang diet berhasil. Kurus seperti orang yang nutrisinya tidak diserap dengan benar oleh tubuhnya. Tulang bahunya terlihat menonjol. Kulitnya pucat dengan warna yang tidak sehat. Bukan pucat cerah, tapi pucat kusam. Pipinya cekung. Lingkar hitam di bawah matanya tidak hilang meskipun ia tidur cukup. Yang membuat ini semakin aneh adalah kontradiksinya. Perutnya membuncit, menunjukkan ada sesuatu di sana yang tumbuh, tapi sisanya justru menyusut. Ia makan dengan baik. Nafsu makannya bahkan meningkat belakangan ini, tapi makannya tidak kemana-mana. Berat badannya terus turun, meskipun perutnya semakin besar di siklus-siklus yang terus berulang. Alia pergi ke dokter. Dokter umum pertama tidak menemukan apa yang salah dan menyarankan vitamin. Dokter kedua melakukan lebih banyak pemeriksaan dan menemukan bahwa semua nilai darah Alia rendah. Hemoglobin rendah, trombosit rendah, kadar protein dalam darah rendah. Seperti orang yang kekurangan gizi parah, kata dokter itu, meskipun dari pengakuan pasien, ia makan lebih dari cukup. Dokter itu juga menanyakan soal perutnya. Alia mengatakan, itu kembung, masalah pencernaan, sudah biasa. Dokter itu tidak terlihat sepenuhnya percaya, tapi tidak memaksakan pemeriksaan lebih lanjut, karena Alia tidak mau dirujuk ke spesialis. Di rumah, setiap malam Alia berbaring di kasurnya, dan menempelkan telapak tangannya ke perutnya. Ada gerakan di sana, bukan gerakan yang dramatis, tapi ada. Seperti sesuatu yang berputar perlahan di dalam, mencari posisi yang nyaman. Alia tidak takut dengan gerakan itu.
Itu adalah bagian yang ia tidak perkirakan sebelumnya, dan yang ia tidak perkirakan juga adalah reaksinya terhadap gerakan itu. Ia tidak merasa ngeri. Ia merasa ada kehangatan yang aneh ketika itu terjadi. Siklus kehamilan Alia sudah berlangsung 3 kali. Setiap siklus berlangsung sekitar 3 bulan. Perut mulai membuncit, tumbuh selama kurang lebih 2 bulan. Lalu sesuatu yang tidak bisa Alia jelaskan terjadi di malam tertentu. Dan perutnya kembali mengempis keesokan paginya. Koper terisi penuh. Siklusnya dimulai lagi. Selama 2 siklus pertama, proses pengosongan itu terjadi saat Alia tidur. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya bangun di pagi hari dengan perut yang sudah kempis dan koper yang sudah penuh. Tapi memasuki siklus ketiga, sesuatu berubah. Ini siklus yang berbeda sejak awalnya. Perut Alia membuncit lebih cepat dari biasanya, lebih besar dari biasanya, dan gerakan yang ia rasakan di dalam sana lebih sering, lebih jelas, lebih terasa, seperti sesuatu yang memang hidup dan aktif. Di bulan kedua, siklus ketiga, gerakan itu mulai terjadi di siang hari, bukan hanya malam. Alia sedang duduk minum kopi di dapur ketika merasakannya pertama kali di siang hari. Sesuatu yang mendorong dari dalam, tepat di bawah tulang rusuknya. Cukup kuat untuk membuat ia menghentikan gerakannya sejenak. Ia menempelkan tangannya ke perut, sesuatu mendorong balik. Alia duduk di sana cukup lama, tangan di perut, merasakan sesuatu yang mendorong lagi, sedikit berbeda posisinya. Seperti sedang bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Ia tidak melepas tangannya. Malam harinya, ketika Alia sudah berbaring di kasur dan akan mematikan lampu, ia merasakan gerakan lagi, lebih aktif dari sebelumnya. Dan bersamaan dengan gerakan itu, ada sesuatu yang lain yang Alia tidak bisa deskripsikan dengan baik. Bukan suara, bukan gambar. Lebih ke perasaan yang tiba-tiba muncul di otaknya, perasaan yang membawa konten tertentu. Perasaan itu terasa seperti seseorang sedang dekat dengannya dan merasa aman. Alia terbaring di kasurnya dengan mata terbuka, menatap langit-langit, dan ia merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Bukan di perutnya. Di tempat lain, di bagian yang lebih dalam dari fisik. Di bulan ketiga, siklus ketiga, mimpi-mimpi itu mulai datang. Bukan mimpi buruk. Itu yang membuat Alia kewalahan. Bukan karena takut, tapi karena tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dalam mimpi itu, Alia berada di sebuah ruangan yang ia tidak kenal, tapi selalu terasa familiar. Ruangan itu hangat, cahayanya keemasan, dan di sana ada seorang anak kecil. Usianya sulit ditebak. Mungkin 2 atau 3 tahun, dengan rambut hitam yang lebat dan mata yang besar. Anak itu selalu berlari ke arah Alia dan memeluk kakinya. Dalam mimpi, Alia selalu duduk jongkok untuk membalas pelukan itu. Anak itu menaikkan kepalanya dan menatap Alia dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan selain satu hal: sayang. Sepenuhnya tanpa syarat. Alia terbangun dari mimpi-mimpi itu dengan pipi basah dan dada sesak. Bukan sesak sedih, sesak karena sesuatu yang terlalu penuh. Pada malam ketiga dari mimpi-mimpi itu, Alia merasakan ada sesuatu lain yang ditinggalkan oleh mimpi itu setelah ia terbangun. Bukan gambar, bukan suara, tapi perasaan yang sangat spesifik. Perasaan bahwa sesuatu di dalam rahimnya sedang meneruskan sesuatu kepadanya. Sedang berkomunikasi dengan cara yang tidak melewati bahasa. Dan pesan itu sangat sederhana. Tolong jangan lepaskan aku. Alia menghabiskan seminggu penuh dengan memikirkan ini. Ia tahu dari awal apa itu sebenarnya. Ia bukan orang bodoh. Ia menandatangani perjanjian ini dengan mata terbuka, dengan pikiran yang cukup sadar, meskipun dalam kondisi terdesak. Ia tahu yang ada di dalam rahimnya bukan bayi manusia. Ia tahu prosesnya akan berulang setiap siklus. Ia tahu ini alat, bukan hubungan. Tapi seminggu berlalu, dan perasaan itu tidak pergi. Ia tidak bisa tidur dengan normal. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali ke ruangan keemasan itu, ke anak kecil yang berlari ke arahnya, ke pelukan di kaki yang terasa sangat nyata, bahkan setelah ia terbangun. Pada hari ke-8, Alia membuka laci mejanya dan mengeluarkan nomor embok tini yang sudah lama ia simpan. Ia menelepon nomor itu. Tidak ada yang mengangkat. Ia coba lagi keesokan harinya. Tidak ada yang mengangkat. Di hari ketiga mencoba,
Ada yang mengangkat, bukan suara Mbok Tini, bukan suara siapapun yang ia kenal. Suara itu datar, tidak punya intonasi yang normal, dan hanya mengatakan satu kalimat sebelum menutup telepon. Perjanjian tidak bisa diubah. Alia menaruh teleponnya di meja. Ia duduk di kursi ruang tamunya, yang sekarang mewah, di rumah yang ia beli dengan uang dari koper itu. Dan ia duduk sangat diam dalam waktu yang lama. Lalu ia membuat keputusan. Ia tidak peduli lagi dengan uangnya. Ia tidak peduli dengan koper itu. Ia ingin mempertahankan ini, siklus ini, anak ini, apapun itu yang ada di dalam rahimnya. Ia ingin melahirkannya dan merawatnya. Ia tahu secara logis bahwa itu bukan bayi manusia. Tapi setelah semua mimpi itu, setelah semua gerakan itu, setelah semua komunikasi tanpa kata itu, kategorisasi bukan bayi manusia sudah tidak terasa relevan baginya. Yang ia rasakan adalah nyata. Dan apa yang nyata tidak bisa begitu saja diambil kembali. 3 hari sebelum tanggal 1 Suro, kondisi fisik Alia sudah sangat buruk. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Beratnya sudah turun hampir 12 kg. Dari berat normalnya yang sudah turun dari sebelumnya. Kulitnya kering dan bersisik di beberapa bagian. Rambutnya rontok lebih dari yang wajar setiap kali ia menyisirnya. Ketika ia berdiri terlalu lama, penglihatannya berkunang-kunang. Tapi perutnya sangat besar, penuh dan padat dan hangat di bawah telapak tangannya. Gerakan di dalam sana semakin sering, semakin kuat. Di malam-malam terakhir sebelum 1 Suro, Alia hampir tidak tidur karena gerakannya tidak berhenti. Bukan menyakitkan. Sebaliknya, Alia tidak mau beranjak dari kasurnya karena ia ingin terus bisa merasakan itu. Mimpi-mimpinya berubah juga. Bukan lagi satu anak kecil. Ada 3 sekarang. 3 anak dengan rambut hitam lebat dan mata besar. Berlari-lari di ruangan keemasan itu, tertawa, saling mendorong, dan 3-tiganya berlari ke arah Alia. Dalam mimpi itu, Alia menangis. Bukan menangis sedih. Menangis karena dadanya terlalu penuh. Malam itu, Alia tidak bisa duduk tenang. Ia merasakan perbedaannya sejak sore hari. Ada tekanan di perut bagian bawah yang berbeda dari gerakan-gerakan biasanya. Lebih terpusat, lebih berirama. Ia berbaring di kasur sambil memeluk perutnya sendiri, mencoba mengatur napasnya, tapi tekanan itu tidak bisa dinegosiasi. Pukul 9 malam, tekanan itu berubah jadi kontraksi. Bukan kontraksi ringan. Kontraksi itu datang seperti gelombang dari dalam, menekan keluar, menarik ke dalam. Siklusnya teratur dengan jeda yang semakin pendek seiring waktu. Alia tidak pernah melahirkan sebelumnya, tidak pernah merasakan ini sebelumnya, tapi tubuhnya tahu persis apa yang sedang terjadi dengan cara yang melampaui pengalaman. Alia meringkuk di kasurnya. Lalu ia mendengar suara dari bawah kasurnya. Koper itu terbuka sendiri. Ia tidak melihatnya karena ia tidak melihat ke bawah kasur. Tapi ia mendengar klik kunci yang terbuka. Lalu suara benda-benda yang bergerak. Lalu suara yang tidak bisa ia artikan selain satu hal. Uang yang berterbangan. Alia bangkit dari kasurnya meskipun kontraksi itu membuatnya harus berhenti 2 kali di tengah gerakan. Ketika ia berdiri di samping kasur dan melihat ke bawah, lembaran-lembaran uang sudah berserakan di lantai, terbang keluar dari koper yang terbuka lebar, bergerak tanpa angin. Di sudut kamarnya ada cahaya yang tidak seharusnya ada. Alia menatap sudut itu. Cahaya itu bukan cahaya lampu, lebih keemasan, lebih hangat, dan bergerak sangat perlahan dari bawah ke atas. Dari cahaya itu, sesuatu mulai terbentuk. Nyi Ronggeng. Ini pertama kalinya Alia melihatnya secara langsung, bukan dalam mimpi, bukan dalam perasaan-perasaan yang tidak kasat mata. Sosok itu berwujud perempuan, tinggi, dengan pakaian yang tidak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai satu jenis pakaian tradisional. Ada unsur-unsur penari Jawa di sana, tapi sudah dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih tua dari konsep penari Jawa itu sendiri. Kainnya bergerak meskipun tidak ada angin. Wajahnya sangat cantik dengan cara yang tidak nyaman untuk dipandang terlalu lama. Sosok itu tidak bergerak menuju Alia. Ia hanya berdiri di sudut itu dan menatap. Alia tahu apa yang sedang terjadi. Ini waktunya. Ini yang Mbok Tini sebut sebagai proses yang tidak bisa diubah.
Nyi Ronggeng datang untuk mengambil kembali apa yang ia titipkan. Kontraksi menarik lagi, kuat, dan Alia meringis. Ia memeluk perutnya. Lalu ia berbalik dari Nyi Ronggeng dan berjalan ke pintu kamarnya. Alia turun ke garasi dengan kecepatan yang sudah sangat dibatasi oleh kondisi fisiknya. Setiap 3 atau 4 langkah, kontraksi itu datang lagi dan ia harus berhenti, memegang dinding atau railing tangga. Menunggu sampai ia bisa bergerak lagi, ia masuk ke mobilnya. Sedan putih itu, ia menyalakan mesin, ia tidak punya tujuan yang jelas. Ia hanya tahu bahwa ia tidak mau ada di rumah itu malam ini. Ia mundur dari garasi dan masuk ke jalan komplek yang sunyi. Lampu jalanan menyala kuning oranye di sepanjang jalan. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan lain. Alia memacu mobil ke arah gerbang komplek. Di dalam mobilnya, di kursi belakang, ada koper tua itu. Ia tidak sadar membawanya, tapi ketika ia melewati kaca spion dan melihat ke belakang, koper itu ada di sana, tertutup rapat, tidak bersuara. Kontraksi datang lagi, dan Alia mengepalkan setir sampai buku jarinya putih. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Di luar komplek, jalan raya relatif sepi. Alia berbelok ke arah yang ia tidak benar-benar pikirkan, hanya ke arah yang terasa seperti jauh dari rumah. Ia melewati persimpangan, melewati sebuah pasar yang sudah tutup, melewati deretan ruko yang gelap. Pandangannya mulai kabur di bagian pinggirnya. Ia berkedip. Pandangannya kembali sebentar, lalu kabur lagi. Ia merasakan sesuatu yang hangat di antara pahanya. Ia tidak mau melihat ke bawah. Ia tidak mau tahu. Ia hanya terus menyetir. Jalan di depannya mulai mendaki. Ini bukan jalan yang ia kenali. Entah sejak kapan ia masuk ke jalan ini, jalan yang sempit di antara 2 dinding batu, dengan tebing yang semakin tinggi di sisi kirinya. Pandangannya kabur lagi. Kali ini lebih lama, sebelum kembali normal. Dan kemudian ada sesuatu yang berbeda dari kontraksi-kontraksi sebelumnya. Bukan di perutnya, di kepalanya, di tempat yang sama di mana mimpi-mimpi itu selalu dimulai. Di tempat di mana komunikasi tanpa kata itu selalu datang. Perasaan itu datang lagi, bukan kalimat, bukan gambar. Hanya perasaan yang membawa konten sangat spesifik. Perasaan bahwa kalau ini tidak bisa selesai dengan satu cara, ada cara lain. Perasaan bahwa ada tempat di mana ini bisa selesai. Perasaan bahwa mereka bisa pergi ke sana bersama-sama. Alia merasakan sesuatu berubah di tubuhnya. Bukan di perasaannya, tapi di tubuhnya secara fisik. Kakinya yang ada di pedal gas tidak terasa seperti miliknya lagi. Masih menempel, masih terhubung ke tubuhnya, tapi kendalinya sudah pergi ke tempat lain. Mobilnya melaju lebih kencang. Di tikungan tajam berikutnya, tidak ada rem yang ditekan. Tim evakuasi dari pemadam kebakaran dan kepolisian menemukan sedan putih itu di dasar tebing pada pukul 3 dini hari. Dilaporkan oleh pengendara motor yang melintas dan melihat bekas ban di pinggir jalan serta kerusakan pagar pembatas. Mobil itu hancur cukup parah. Bagian depan ringsek, kaca depan pecah, atap penyok masuk ke dalam. Airbag sudah mengembang. Tidak ada tubuh di dalamnya. Tim yang sama memeriksa area sekitar hingga radius 200 meter ke segala arah. Mereka menyusuri dasar tebing dengan senter dan peralatan standar evakuasi. Tidak ada korban yang ditemukan. Polisi yang menangani kasus ini mencatat kemungkinan korban terpelanting keluar sebelum atau sesaat setelah benturan dan jatuh ke area yang lebih jauh ke bawah, area yang tidak terjangkau di malam itu karena kondisi tebing. Pencarian dijadwalkan dilanjutkan pagi harinya. Pencarian pagi harinya juga tidak menemukan apa-apa. Pencarian di hari ketiga, keempat, dan kelima juga tidak menemukan apa-apa. Yang ditemukan di dalam mobil hanya satu benda yang kondisinya hampir utuh, meski di antara rangka besi yang ringsek, sebuah koper tua berbahan kulit coklat dengan kunci kuningan yang sudah kusam, tersangkut di antara kursi belakang yang penyok. Petugas evakuasi yang mengangkat koper itu mencatat bahwa beratnya terasa tidak normal untuk ukurannya. Koper itu dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. 3 hari kemudian, setelah prosedur administrasi yang diperlukan, koper itu dibuka oleh petugas yang berwenang. Di dalamnya tidak ada uang. Di dalamnya ada tumpukan daun kering yang sudah layu dan saling menempel satu sama lain.
Daun yang tidak bisa diidentifikasi jenisnya, karena kondisinya sudah sangat buruk. Di bawah tumpukan daun itu, terbungkus dengan kain putih yang masih bersih dan segar kontras dengan kondisi sekelilingnya, ada satu bungkusan. Petugas yang membuka bungkusan itu tidak menuliskan reaksinya dalam laporan resmi. Tapi rekan kerjanya yang ada di ruangan itu bercerita kemudian bahwa petugas tersebut berdiri diam cukup lama setelah membuka bungkusan itu, sebelum akhirnya meletakkannya kembali dan keluar dari ruangan tanpa bicara. Di dalam bungkusan kain putih itu ada ari-ari bayi yang kondisinya masih segar, masih hangat, dengan tekstur dan warna yang menunjukkan bahwa itu baru saja terlepas dari tubuh seseorang dalam hitungan jam. Tidak ada bayi yang menyertainya. Kasus Alia dicatat sebagai orang hilang. Kasusnya masih terbuka. Ayunan itu terbuat dari emas, bukan emas yang dingin seperti logam. Emas yang hangat, yang sedikit bersinar dari dalam, yang bergerak sesuai irama yang tidak ada musiknya, tapi terasa seperti musik. Di atas ayunan itu duduk seorang perempuan. Kulitnya sangat pucat. Rambutnya hitam panjang, terurai ke belakang. Ia mengenakan pakaian yang bukan pakaian yang pernah ia pakai di hidupnya. Kain-kain berlapis dengan warna-warna yang terlalu jenuh untuk dilihat dalam cahaya biasa. Matanya terbuka dan menatap ke depan tanpa titik fokus yang jelas. Ia tersenyum. Di pangkuannya ada seorang anak kecil yang sedang tidur dengan kepala di lengannya. Di sampingnya, duduk di pinggiran ayunan, ada anak lain yang sedang memperhatikan sesuatu di kejauhan dengan ekspresi penasaran. Dan di belakangnya, berdiri sambil memegang sandaran ayunan dari belakang, ada anak ketiga yang sedang menarik-narik helai rambutnya dengan rasa ingin tahu. Perempuan itu menggerakkan tangannya, mengelus rambut anak yang tidur di pangkuannya. Gerakannya sangat lambat, sangat lembut, dengan cara seseorang yang sedang sangat berhati-hati untuk tidak membangunkan sesuatu yang berharga. Di kejauhan, terlihat sosok Nyi Ronggeng yang berdiri membelakangi mereka, menatap sesuatu yang tidak ada di dimensi itu. Perempuan di ayunan itu tidak menatap Nyi Ronggeng, ia menatap anak-anaknya. Satu persatu, bergantian, dengan tatapan yang tidak punya nuansa lain selain satu. Ia ada di sini, ia ada di sini, dan ia tidak akan pergi kemana-mana. Ayunan emas itu terus bergerak dengan ritme yang sama. Di tempat di mana Alia pernah tinggal, belasan kilometer dari tebing di mana sedan putihnya jatuh, kasur di kamar utama rumah, mewahnya perlahan-lahan berdebu. Di bawah kasur itu, koper tua sudah tidak ada. Yang ada hanya beberapa helai rambut hitam di atas bantal. Dan di dinding kamar itu, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun yang masuk ke kamar itu, dengan mata biasa, ada tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu yang pernah ada di sana. Bukan tulisan, bukan gambar, hanya bekas tekanan yang sangat ringan di permukaan cat, dengan pola yang kalau dilihat dari sudut yang tepat dan dalam cahaya yang tepat, membentuk siluet tiga sosok kecil yang berdiri berdampingan. Rumah itu kemudian disewakan. Penyewa pertama keluar setelah 2 minggu tanpa memberikan alasan yang jelas. Penyewa kedua bertahan sebulan. Penyewa ketiga tidak pernah benar-benar mengosongkan kamar utama itu, karena setiap kali ia memasuki kamar tersebut, ia selalu menemukan pintu sudah terbuka meski ia ingat menutupnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong. Tapi di malam-malam tertentu, kalau ada yang lewat dan cukup memperhatikan, ada cahaya keemasan yang sangat redup di balik jendela kamar utama yang gelap, tidak bergerak, tidak berkedip.